pakai emosi. Jadi dipelajarin dulu sekitar 1 minggu, baru 1 bulan. Lebih baik terlambat tidak untung daripada beli cepat-cepat rugi terus uangnya nggak bisa keluar, nyangkut. Ya, Mas Eko bisa dilanjutkan. Nah, ini biaya transaksi di pasar sekunder, pasar yang biasa ya. Jadi komisi yang dibayar kepada anggota bursa maksimum 1% dari nilai transaksi. Terus ada PPN 10%. Terus ada dari komisi yang dibayar, terus ada pajak transaksi 0,1%. Biasanya sih kalau misalkan kalau ngurusin NPWP kan tiap tahun ya ada yang namanya bukti potong. Nah, ini ditaruh di kita. Jadi kalau misalkan main saham itu harus istilahnya harus rapih. Kita beli berapa, ada catatannya kita buat di Excel semuanya. Jadi beli berapa, terus transaksinya berapa, terus file-file yang kita beli sama jual itu tiap hari akan dikirimkan via email oleh perusahaan sekuritas. Dan itu kita taruh biar kenapa? Biar nanti datanya bisa dicocokkan manakala ada terjadi sistem error antara sistem sama. Jadi kalau misalkan ada kerugian, kita bisa tunjukin buktinya. Ini yang mana. Jadi kadang-kadang ada perusahaan sekuritas yang nggak jujur. Jadi kenapa nggak jujur? Karena kan berhubungan sama uang ya. Jadi kita harus agak hati-hati gitu. Jadi kalau ada perbedaan, misalkan saya waktu itu ada perbedaan juga, saya langsung telepon via brokernya, kenapa ini nilainya beda? Nanti mereka akan jelaskan, nah kita punya tunjukin bukti-buktinya. Jadi harus agak rapi sedikit, jadi pemain saham tuh harus bikin laporan keuangan. Nggak bisa kita misalkan beli terus diantepin aja. Nah itu kalau misalkan seperti itu bahaya. Biasanya teman-teman saya juga sama, semuanya bikin via Excel catatan untuk mereka beli sama jualnya berapa. Karena waktu di bursa itu sistemnya average. Jadi kalau misalkan kita beli segini, jual segini, nanti kita beli itu nilainya berubah terus. Jadi kita nggak tahu nilai sebenarnya yang kita beli berapa. Kalau mengandalkan ingatan kan pasti lupa. Apalagi beli saham-sahamnya yang supermarket, yang jumlahnya yang sahamnya nggak, portofolionya nggak 1, tapi ada 10, ada 15. Jadi caranya gimana? Lihat sistem catatan yang kita buat. Nanti bisa saya tunjukkan sistemnya. Terus, ya Mas Eko bisa dilanjutkan. Nah ini nanti ada sistem perhitungannya kalau misalkan kita beli sama jual. Jadi biasanya pemain bursa saham itu hanya 2 yang ingin diperoleh. 1 dividen, 2 capital gain. Kalau misalkan dividen itu dibaginya per tahun. Tapi kalau misalkan capital gain, itu misalkan kita beli 200 perak. Tiba-tiba sahamnya naik ke 250, berarti ada selisih 50 poin. Dikalikan jumlah lembar saham yang kita punya. Dipotong biaya transaksi atau fee-nya, nah itu keuntungan kita. Kalau kerugiannya gimana kok? Misalkan beli 200 rupiah, turun ke 150, berarti ruginya 50 poin. Ruginya berapa dikalikan jumlah lembar yang kita punya. Jadi resikonya terukur gitu. Ini juga sama, bisa dilanjutkan Mas Eko. Nah, ini pembagian pasar nih yang tadi yang saya sebutkan. Kalau misalkan di pasarnya reguler, kita beli. Nih, di T+2 itu bukan T+3 ya. Di T+2 itu harus bayar. Jadi kita ngeluarin uang, nanti T+2 itu si sahamnya berubah atas nama kita lagi, atas nama kita. Itu kalau sistemnya beli, jual pun sama gitu. Nah, misalkan kita jual hari Senin, nanti kita akan memperoleh uang itu besoknya. Tapi kalau misalkan kepotong nih, jualnya pas hari Jumat, ya. Nah, jualnya pas hari Jumat nanti memperoleh uangnya sekitar hari Senin. Soalnya kenapa? Soalnya kepotong kan. Jadi kalau bank itu biasanya tutup ya si ininya operasionalnya di hari Sabtu sama Minggu. Jadi seperti itu. Terus ya kalau dulu jumlah satu lot sahamnya itu sekitar 500.
Jadi berat untuk investor-investor lokal beli. Nah, sekarang itu diganti. Jadi satu lotnya itu 100. Jadi ngikutin Wall Street yang ada di Amerika Serikat. Nah, sekarang dengan seperti itu, fraksinya akan lebih mudah menghitungnya. Nah, sekarang bursa ada wacana lagi. Jadi pengen pengen agar investor-investor kecil bisa beli sahamnya, maka nanti mungkin ke depan lagi dalam pembicaraan bahwa satu lotnya itu nggak akan 100 lagi, mungkin bisa 10 lembar satu lotnya. Jadi satu lot itu apa? Lot itu satuan terkecil dari kita membeli saham. Ya, Mas Eko? Nah, kalau misalkan pasar negosiasi, misalkan saya beli saham, saya punya saham, terus mau jual ke Mas Eko, misalkan, ya. Nah, itu saya itu hanya negosiasi antara saya sama Mas Eko aja, jadi nggak boleh siapapun yang beli. Jadi misalkan saya sama Mas Eko, istilahnya apa ya? Istilahnya jadi tawar menawar lah. Saya punya sekian lot, Mas Eko mau beli berapa? Gitu. Nah, itu pasar negosiasi. Biasanya kalau misalkan di pasar negosiasi, saya transfer barang ke Mas Eko transfer uang ke saya, nanti dipotong fee-nya ke bursa dan dipotong dengan pajaknya. Pajaknya itu nanti ada bukti potongnya, kita taruh, nanti siapa tahu ditanyakan di rekapitulasi pada saat perhitungan pajak tahunan. Bukti potongnya, ya. Ya, Mas Eko bisa dilanjutkan. Terus kalau pasar tunai, itu belinya harus cash. Jadi nggak pakai T plus lagi. Terus dilakukan di sesi 1 saja. Dan itu ada caranya nanti. Cara untuk melakukan pasar tunai. Biasanya nanti bisa dipelajarin di aplikasinya. Ya, Mas? Nah, ini jam perdagangan di bursa yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau dulu sebelum pandemi corona, kita itu buka jam 9 pagi, ya. Ini udah diubah, ini itu data 10 tahun yang lalu waktu saya sekolah di pasar modal. Sekarang itu yang jam perdagangan pembukaannya itu pukul 9 di pasar reguler itu. Pukul 9 sebelum corona ya, jadi pukul 9 dan berakhir pukul 12. Nanti jam 11.30, jam 13.30 mulai lagi dan tutup jam 3.50. Tapi selama pandemi corona ini, bursa saham tidak libur, tapi mereka bukanya pukul 9, sesi 1. Berakhirnya pukul 11.30, terus sesi 2 dibukanya jam 13.30 dan berakhirnya pukul 2.50. Jadi 1 jam lebih cepat. Gitu. Terus sekarang juga sistemnya, kalau dulu kan naik turunnya itu dibatasin. Kalau misalkan saham-saham tertentu, turunnya itu bisa sampai 25% dulu itu. Nah, sekarang itu karena sistemnya volatil sekali, jadi bursa itu melindungi para investor, jadi kalau saham turun, itu boleh turunnya itu hanya sampai 7% kurang. Jadi 6,8%. Tapi kalau naik, boleh sampai 25% gitu. Kenapa? Untuk melindungi para investor. Soalnya kalau turun terlalu dalam, psikologis para investor itu kena. Jadi mereka udah takut uangnya hilang di bursa saham. Nah, kalau di bursa saham ini pasti dilindungi oleh dilindungi oleh pemerintah secara legal, jadi jangan takut. Jadi mungkin lebih baik kita berinvestasi di bursa saham ya dibandingkan berinvestasi di arisan bodong, berinvestasi di koperasi-koperasi yang nggak jelas gitu kadang-kadang. Ayo, silakan Mas dilanjutkan. Nah, itu harga saham yang terbentuk itu ditentukan oleh hukum demand sama supply. Jadi hukum permintaan sama
penawaran. Jadi suatu saham kalau misalkan banyak yang beli, otomatis harganya naik. Tapi kalau misalkan banyak yang jual, otomatis harganya turun. Naik turun itu dalam pasar itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau kita menyikapinya salah gitu. Jadi sebetulnya di kalangan investor, kalau misalkan saham itu naik, biasanya itu banyak yang jual. Banyak yang jual. Tapi kalau misalkan kenapa? Karena mereka ingin merealisasikan keuntungannya. Disebutnya TP, take profit gitu. Tapi ketika saham itu turun, mereka itu biasanya banyak yang nampung. Tapi ketika itu kan kalau misalkan di bursa saham itu ada yang namanya support sama resisten gitu. Nanti bisa saya ajarin cara cari support sama resistennya itu berdasarkan teorinya Darvas. Nah, di situ itu kalau misalkan kita punya saham 200, range-nya itu pergerakannya antara 190 sampai 210. Biasanya para trader, investor, kalau si nilai titik paling bawahnya 190-nya jebol, itu otomatis saham itu bakal turun ke bawah dan mereka banyak yang melakukan jual, namanya cut loss. CL ya, yang tadi ada pertanyaan. Kalau misalkan dia titik resistennya kena, saham itu biasanya akan loncat lebih tinggi dan biasanya akan melakukan TP. TP itu take profit gitu. Nah, kalau misalkan si saham itu tutup di harga paling tinggi, disebutnya auto reject atas ARA. Kalau tutup di harga saham paling rendah, namanya auto reject bawah, namanya ARB. Jadi ada istilah-istilahnya yang mungkin harus dipelajarin beberapa. Ayo Mas Eko bisa dilanjutkan. Nah, ini kok gimana caranya agar kita tahu ini saham-saham yang baik atau yang tidak gitu. Kalau di koran kontan biasanya itu ada yang namanya sektor usaha. Di situ dijelaskan. Jadi di bursa saham itu ada yang namanya satu sektor konsumsi, sektor consumer. Itu nih. Ada yang namanya sektor consumer. Ko Yuan? Terputus. Sorry ya teman-teman, mungkin sinyal di rumah Ko Yuan putus-putus. Iya, sorry mati ya. Iya, Ko, Ayo. silakan. Nah, jadi kalau misalkan ya perusahaan yang bergerak di sistem sektor konsumsi apa aja, misalkan Indofood, INDF, terus ada lagi namanya ICBP. Itu anak usahanya Indofood. Apa bedanya Indofood sama ICBP? Kalau Indofood itu biasanya bergerak di bidang tepung, misalkan Bogasari. Kalau ICBP itu bergerak di bidang mie, misalkan Indomie gitu. Jadi bisa dibedakan di situ kalau kita baca laporan keuangan atau kalau nggak baca sektornya. Terus ada lagi yang sektornya banyak ya. Ada sektor poultry. Poultry itu yang peternakan. Contohnya apa? Misalkan Cepin. Cepin itu produsen ini ayam Fiesta ya. Fiesta, Cem itu Cepin gitu. Cheron Pakpan itu perusahaan asal Thailand yang buka di Bursa Efek Indonesia dan mereka mayoritas juga perusahaan-perusahaan bagus karena harga sahamnya nanjak terus gitu. Terus ada lagi sektor pertambangan, misalkan yang paling terkenal itu saham Bumi. Nah, itu bahaya kalau Bumi karena pemiliknya juga bisa dilihat lah. Terus ada lagi saham-saham yang bergerak di bidang misalkan kayak konsumen juga, contohnya yang produksi sabun, misalkan Unilever gitu.
Terus yang bergerak di bidang kesehatan, itu nanti ada namanya Kalbe Farma. Terus ini apa tuh? Indofarma, Inaf lambangnya. Terus ada lagi Kimia Farma, KF lambangnya. Jadi ada di situ di kontan biasanya kalau pengen lihat sektornya apa atau enggak di internet banyak lah. Nah, terus gimana caranya ingin mengetahui apakah perusahaan ini sehat atau tidak? Kalau di perusahaan ini sehat atau tidak, kita bisa lihat indeks harga saham gabungan atau indeks harga saham itu punya indikator. Di situ itu kalau bisa dilihat itu nomor 3 itu ada indeks LQ45. Jadi dari 643 Bursa Efek menyaring bahwa perusahaan volatil itu paling cepat pergerakannya naik sama turunnya. Itu ada 45 perusahaan yang sehat umumnya. Jadi yang masuk perusahaan LQ45 itu umumnya perusahaan-perusahaan yang sehat yang kapitalisasinya tinggi. Mereka dimasukkan ke perusahaan LQ45. Koran Kompas juga punya indeksnya, namanya Kompas 100. Jadi dia pilih 100 perusahaan yang istilahnya boleh dimasukkan ke portofolio para investor gitu. Nanti bisa dilihat di situ banyak ya, ada Kompas 100, ada Bisnis 27. Jadi kalau Bisnis 27 itu 27 perusahaan 27 perusahaan yang dimasukkan ke koran bisnis. Jadi banyaklah indikatornya. Jadi ada yang 45, ada yang 30, ada yang 27. MNC juga buat gitu. Jadi kita mau ngikutin yang mana? Kalau saya sih cenderung ya acuannya LQ45 karena LQ45 itu udah resmi lah dari zaman dulu. Gitu. Ya, bisa dilanjutkan Mas Eko. Ini sama Pepindo juga sama ya, jadi lembaga pemeringkat. Terus kalau itu kita lihat juga biasanya Fitch sama Moody's itu kasih rating untuk obligasinya apa. Kalau misalkan perusahaan udah punya obligasinya disebutnya apa tuh sampah atau apa gitu, itu harus kita hindarin gitu, disebutnya junk. Kenapa? Karena kalau kita beli itu bahaya ke depannya. Kemarin terakhir saya masih bermain salah satu perusahaan properti itu yang ada di Jakarta, karena saya pikir itu perusahaan bagus gitu. Jadi itu perusahaan terkenal. Ketika saya beli terus dikeluarkan berita, lembaga pemeringkat internasional mengeluarkan berita bahwa perusahaan ini agak sulit untuk membayar membayar bunga obligasinya, langsung saya jual dan saya nggak ikutan lagi. Terakhir kemarin memang benar disuspend dan keluar berita bahwa laporan keuangannya jelek, jadi dia tidak sanggup bayar bunga obligasi. Makanya sama bursa disuspend. Kalau disuspend gitu nggak tahu sampai kapan. Biasanya sih agak lama. Paling cepat itu 3 bulan biasanya. Yang paling lama 2 tahun. Setelah 2 tahun, sekarang perusahaan akan di-delisting biasanya oleh Bursa Efek Indonesia. Itu peraturan baru. Ya, Mas Eko silahkan lanjutkan lagi. Nah, ini sumber referensi datanya dari mana? Kalau kita misalkan mau belajar ini, bisa satu melalui media internet, terus pakai bapepan.go.id, lihat IDX, lihat Yahoo Finance. Jadi kalau biasanya sih kalau Yahoo Finance itu, kalau saya pribadi misalkan main saham nih. Nah, buat besok gimana caranya? Saya lihat nilai Eido. Eido itu perusahaan indeks yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley. Jadi kalau besok seperti apa itu biasanya tercermin nanti di malam. Tapi nggak selalu akurat. Biasanya sih seperti itu ngikutin. Terus Money Central, Bloomberg juga kredibel. Terus media internet lain bisa lihat media cetak juga, koran, televisi, radio. Dulu pertama kali sih tertariknya karena lihat Metro TV gitu. Jadi di bawahnya suka ada tulisan ini saham berapa. Ini saya cari tahu, akhirnya belajar satu. Ya, Mas Eko,
Sudah selesai kali ya? Masih ada? Nah, jadi bursa saham di Indonesia itu sebetulnya potensinya besar yang saya sebutkan dari 267 juta rakyat Indonesia yang berkecimpung di bursa saham itu sekitar 1 jutaan. Investor aktifnya itu hanya 600.000. Jadi ini potensinya besar sekali ke depan. Kalau bursa kita makin banyak perusahaan yang ikut bergabung, maka kapitalisasi pasarnya besar dan potensinya besar. Adalah keberuntungan bagi kita yang bisa menguasai melek investasi ini. Kenapa? Karena nanti mungkin ke depan dikala orang lain baru belajar, kita udah menguasain gitu. Nah, kalau misalkan belajar sih nggak salah, cuman tahu. Ya, kalau misalkan nanti kalau ada kesempatan untuk bermain, mulai dari uang yang kecil dulu, belajar, jangan sampai nanti loss-nya besar, ruginya besar. Karena nanti kalau udah ruginya besar, kita pasti bilang main di bursa saham itu sama dengan judi. Ya tergantung belinya apa. Gitu. Nah, terus kapitalisasi pasar yang di bursa efek itu penggerak ekonomi Indonesia salah satunya. Jadi perusahaan yang 643 emiten inti cari dananya dari mana? Cari dananya di para investor di bursa efek. Makanya sama pemerintah sangat dijaga sekali. Makanya masa pandemi ini yang lain kan usaha kan beberapa banyak yang ditutup, tapi bursa efek harus tetap buka. Karena kalau sampai bursa efek buka, ditutup, maka akan bahaya sekali buat perekonomian Indonesia. Terus pergerakan juga bandar-bandar yang sekarang ngegerakinya luar biasa, naik turunnya hebat, itu ditelisik sama pemerintah. Ini siapa sih yang ngegerakin? Dan nanti biasanya dicari, dikenain sanksi. Kalau sekarang lebih ketat, nggak seperti dulu, goreng saham, goreng saja. Jadi investor korban rugi gitu. Ya, Mas Eko, dilanjutkan, udah habis ya. Nah, pertumbuhan penduduk kelas menengah di waktu itu ya 10 tahun lalu itu 93 juta. Terus penghasilannya 2 sampai 20 dolar per hari. Sekarang udah beda. Jadi penghasilannya kita udah 36 dolar per hari katanya. Terus terbesar di ASEAN juga. Nah, jadi kalau di kita pemain bursa efeknya itu hanya sekitar 600.000. Kalau di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara maju, umumnya penduduknya 60% main di bursa efek ini. Jadi kalau main di bursa efek, sebaiknya sih belinya via perusahaan sekuritas. Kalau misalkan dananya kecil, bolehlah via toko-toko online gitu. Kenapa? Karena lebih baik kita punya akun sendiri, lebih aman dibandingin beli gabung-gabung lewat apa tuh perusahaan-perusahaan yang emang bukan berkecimpung aslinya di situ. Ya beli lewat 113 anggota bursa itu lebih aman, lebih steady, lebih worth it. Ya, Mas Eko. Habis kok. Habis. Ya, mungkin itu paparan saya. Nanti apa tuh kalau ini cara mainnya gimana? Itu jam bursanya harus bergerak ya. Jadi baru bisa dipraktekkan. Kalau misalkan jam bursanya nggak bergerak, nggak bisa. Jadi kita itu kalau misalkan itu Zoom meeting-nya mungkin di jam perdagangan. Jadi jam sampai jam 3 gitu. Itu maksimal lah sampai jam 3. Jadi kalau Sabtu, Minggu itu mereka libur gitu. Nanti buka lagi hari Senin. Ya, mungkin ada pertanyaan silahkan. Itu yang saya tahu selama ini. Teman-teman yang mau bertanya silakan, boleh ditulis di chat room, atau mau langsung tanya dengan bersuara silakan. Tadi sih di chat ada ya kok. Ya. Di chat itu tadi ada. Coba Kalau ya nggak saya salah Kak Esther deh. Tadi bertanya. Ya, nanya apa? Kok tahu artinya CL, TP, ARA, dan ARB? Ya, tadi udah saya jawab ya. Kalau CL itu cut loss.
cut loss itu misalkan kita beli saham Rp200. Terus tiba-tiba si sahamnya itu turun jadi 190. Nah, itu 190 itu adalah titik support. Biasanya di teorinya Darvas, kalau supportnya terlalui 190, harga saham itu akan turun ke bawah. Nah, maka kita untuk memperkecil kerugian, jual. Itu namanya cut loss. Beli 200, jual 190, rugi 10 poin. Itu namanya cut loss. Kalau TP, misalkan beli 200, tiba-tiba naik ke 210, jual di 210, berarti untung 10 poin. Itu namanya TP, take profit. Nah, saham yang kita beli, tiba-tiba dia harganya naik, mencapai titik paling tinggi dalam hari itu. Biasanya disebutnya ARA, auto reject atas ARA. Tapi tiba-tiba saham yang kita punya misalkan turun ke titik paling rendah di hari itu, disebutnya ARB, auto reject. Ya. Terus itu, kenapa trading itu bisa auto reject ya kok? Nah, trading itu kenapa bisa auto reject? Karena ada bandar saham yang menggerakkan. Gitu. Jadi misalkan saya kasih ilustrasi, kemarin saya beli saham tertentu lah, misalkan saham A. Nah, tiba-tiba si saham A itu sama si bandarnya diakumulasi. Misalkan saya beli di 3 perak deh, sama bandarnya itu diakumulasi, dibuat sideway, naik tidak, turun tidak. Jadi diem aja antara gerakannya antara situ. Nah, bandar itu dalam pergerakannya, saya udah bilang, setiap saham itu pasti punya bandar. Jadi, nggak mungkin lah saham nggak ada bandarnya. Orang kita parkir aja di pinggir jalan, kalau kita mau pakai kendaraan kita, tukang parkirnya datang. Jadi, ada penunggunya. Nah, dibuat sideway. Sideway itu sahamnya grafiknya datar. Nah, dalam datarnya itu, si bandar-bandar itu mengumpulkan barang. Nanti dia udah bisa hitung-hitung jumlah saham di market berapa. Kalau misalkan jumlah barang di marketnya udah sedikit, dia naik, ditarik sama dia ke atas. Nah, ditarik, kalau dia pengen nariknya maksimal, disebutnya ARA ya. Tapi kalau, ditarik terus sampai ke atas, ditarik beberapa kali. Nah, terus orang udah antusias tuh, udah pada pengen beli, soalnya udah naiknya beberapa kali. Dia kan bandar pegang barang-barang. Dia harus take profit untuk menukar barang itu dengan uang. Barangnya dia yang banyak itu dijual sekaligus, sehingga market nggak bisa menampung. Ya, nah itu jadinya ARB, auto reject bawah, sehingga investor banyak yang rugi di situ. Ya. Oke. Terus coba kok contoh sekuritas yang care itu seperti apa ya? Nah, sekuritas yang care itu seperti apa? Jadi sekuritas yang care itu adalah sekuritas yang berpihaknya pada nasabah, baik nasabah besar maupun nasabah kecil. Itu semuanya adil gitu. Terus banyak melakukan temu dengan nasabah karena mereka memperoleh fee-nya itu kan dari nasabah gitu. Jadi care itu gimana? Satu, mereka itu care lah, pelayanannya enak gitu. Terus kalau dihubungin paling cepat jawab. Kalau kita nggak minta juga sering dikirimin berita. Itu sekuritas yang bagus. Contohnya mungkin itu kok. Kalau sekuritas yang jelek, contohnya perusahaan sekuritasnya itu. Ya. Ya, itu yang saya ikutin aja mungkin ya. Soalnya saya nggak bisa promoin karena saya bukan dutanya. Gitu. Jadi yang saya ikutin, terus ya saya udah nyaman lah, beberapa tahun saya banding-banding juga. Sebutin namanya, mungkin salah satunya Faburi lah ya. Tapi jangan di-share ya. Ini antara kita aja. Nggak boleh sebut merek. Faburi, kenapa? Karena dia online-nya juga rendah ya, sekitar 0,4%.
Jadi kita potong P-nya udah dengan pajak 0,4. Sekuritas lain 0,5. Gitu. Ya, nanti kalau misalkan ingin tahu secara dalamnya, boleh ketemu saya pribadi. Nanti saya gamblang menjelaskannya. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi kok. Ya, Minimal transaksi beli saham berapa ya? minimal tergantung harga saham yang dibeli. Kalau misalkan harga sahamnya yang 50 perak, minimalnya ya butuh uang 50 kali 100, hanya butuh Rp5.000 buat beli satu lot. Gitu. Ya, halo? Terus ini ada pertanyaan lagi. Ya. Normalnya Ko Iwan jual dan beli dalam sebulan berapa kali? Oke. Nah, normalnya gimana gitu? Kalau saya otomatis mengelola itu ada dua. Jadi kita itu ada namanya investor, ada yang namanya trader. Jadi kalau investor itu nahan saham dalam jangka waktu lama, kalau trader itu jual beli tiap hari. Kalau saya itu pegang barang itu ada dua. Ada yang khusus untuk diinvestasikan, jadi pegang barang itu lama, nggak peduli saham itu mau turun seperti apapun, kalau saya ada uang sedikit saya beli. Soalnya itu untuk investasi. Ada saham yang volatilitas yang bisa dapat keuntungan dalam jangka waktu cepat, prosentasenya besar. Itu biasanya saya tradingkan tiap hari. Jadi ada yang pegang, ada yang 2 tahun, nanti baru jual. Ya, jadi ada yang tiap hari ya buat makan lah itu mah. Buat jajan anak, beli susu, nah itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi kok. Ya. Kok, ya. katanya kalau main saham tidur jadi nggak tenang. Bener nggak sih kok? Oh. Kalau main saham tidur jadi nggak tenang, bener kalau beli sahamnya yang salah gitu. Udah salah beli di harga paling tinggi, terus modalnya beli nggak ada lagi, ya itu nggak bisa tenang. Udah gitu uangnya buat makan besoknya, wah itu makin nggak bisa tidur gitu. Jadi kalau beli saham sebaiknya nggak ngutang, terus uangnya aman ya pikirannya daripada didepositoin misalkan 6 bulan. Didepositoin juga kan 6 bulan nggak bisa diambil. Misalkan tanemin di bursa saham, ya beli yang bener lah gitu. Yang kita kuasain, tahu pergerakannya. Saya suka ditelepon sama broker-broker, Wan beli ini, beli itu. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak kuasain, saya nggak tahu pergerakannya, saya nggak tahu bandarnya, saya nggak mau. Jadi untuk menganalisis di bursa saham, saya gunakan 3. 1, fundamental. Jadi saya beli saham, saya pasti tahu laporan keuangan perusahaannya seperti apa. Kondisinya seperti apa, penjualannya seperti apa, naik atau turun tahun ini. Gitu. Itu 1, fundamentalnya saya pelajarin. Terus kedua, saya baca grafiknya, teknikalnya, lihat candlestick-nya. Apakah ini baik atau turun? Walaupun perusahaan ini laporan keuangannya lagi bagus, tapi kalau teknikalnya turun, saya beli, tapi nanti nunggu turunnya sampai terkapar di bawah gitu. Nah, yang ketiga, saya lihat bandarmologi, karena saya bilang bahwa setiap saham itu punya penunggu. Punya penunggu, istilahnya punya ini ya, punya yang jagain gitu. Kalau misalkan bandarnya jualan, ya saya nggak akan beli. Uang saya terbatas, kecil lagi, ikan teri lah dibandingin ikan paus. Mereka jualan ya saya nggak ada apa-apa, mati nanti ya. Mendingan saya nanti mereka udah selesai jualan, terus grafiknya udah rada sideways, baru beli lah sedikit-sedikit. Ya. Nah, kok gimana, ya. Ini juga ada yang tanya. Gimana kita tahu itu bandarnya siapa-siapa aja kok? Nah, kalau bandarnya siapa-siapa aja, itu kita harus mantengin. Misalkan satu perusahaan emiten, perusahaan A, pantengin seminggu, sebulan, kita catat yang paling banyak melakukan transaksi jual, melakukan transaksi beli, itu siapa aja si bandarnya. Apakah si P, Q, R, itu dicatat tiap hari.
itu ketahuan nanti ini siapa yang jagain. Kita nggak akan tahu bandar aslinya namanya siapa, sekolahnya di mana, gitu. Nggak akan tahu rumahnya di mana. Tapi kita tahu mereka pakai perusahaan sekuritas apa. Karena kalau kelasnya udah bandar, itu pakai perusahaan sekuritas itu nggak akan satu. Dia bisa pakai 5, 10 yang jual sama yang belinya. Yang jual sama yang belinya ya satu orang itu, tapi banyak. Makanya yang kasus kemarin asuransi itu dia pakai nama anonim. Banyak gitu. Padahal orangnya satu gitu. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, terus itu informasinya kita tahu dari mana kok? Nah, informasinya tentang yang bandar itu. Bandar, ya. Ya, informasinya kejelian kita lihat di papannya, yang jualnya yang banyak siapa, yang beli siapa, itu bisa dilihat di aplikasinya. Makanya kalau saya rada takut ya kalau aplikasinya itu mainnya pakai handphone. Biasanya saya nggak bisa lihat. Saya baru tenang hati itu kalau saya mainnya pakai laptop. Baru bisa kelihatan ini siapa aja gitu. Oh, kalau Ya. pakai handphone nggak bisa ya kok? Kita tahu siapa yang beli-beli gitu. Saya sih coba nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan mungkin saya gaptek gitu, saya nggak tahu caranya lihatnya gitu. Yang saya lakukan selama ini sih, yang saya berhasil sih saya lakukan via laptop. Jadi baru saya tahu. Gitu. Jadi kalau mau beli saham, jangan langsung belilah saran saya. Amatin dulu 1 minggu, misalkan satu emiten ini gimana pergerakannya. Ya, satu minggu, 1 bulan. Nah, saham itu ada 2 ya. Jadi biasanya dalam 1 tahun itu saham itu ada istilah sell on May. Jadi kalau di bulan Mei itu akan turun biasanya. Sell on May, go away gitu. Jadi kalau di bulan Mei pada jual, nanti setelah bulan Mei beli lagi. Yang paling bahaya itu dalam 1 tahun biasanya di bulan Mei sama di bulan Agustus. Biasanya berdarah-darah itu. Kalau nggak Agustus, setelah Agustus apa? September ya? Gitu. Nah, itu biasanya turun. Biasanya sih bulan-bulan Juli saya bersih-bersih sedikit biar nanti di bulan Agustus kalau turun sekali bisa belilah yang murah-murah itu. Oh. Kok mau nanya kok? Ya. Kan tadi dibilang kita bisa dapat dari gen atau dari dividen. Ya. Nah, kalau yang dari dividen itu yang saya sempat baca kan ada kumdet gitu ya. Misalnya kumdetnya 17 Juli. Nah, itu dia pembagian dividennya per tanggal berapa sih kita punya itu barang gitu. Sehingga kita bisa berhak mendapatkan dividen. Ya. Nah, itu keuntungan di bursa saham itu biasanya 2. Kalau enggak via dividen, kita capital gain. Kalau capital gain kan udah jelas dari selisihnya. Nah, kalau dividen biasanya saham-saham apa yang membagikan dividen besar? Biasanya ITMG ya saya sebutin ya. Indo Tambang Raya Megah. Dulu pemain juga saya di situ. Waktu beli harganya sekitar 4.800. Nggak sabaran, 4.800 naik ke 12.000, cepat-cepat dijual. Nggak taunya ITMG-nya jadi 40.000. Buset. Terus nanti mau turun lagi. Kenapa dia itu jadi perusahaan seksi gitu? Karena ITMG itu membagikan dividen itu hampir 90% lah ya. Terus dividennya itu besar. Misalkan harga sahamnya 20.000. Dividennya itu bisa sampai 1.500, 2.000 kalau dulu. Sekarang kan harga ITMG itu terakhir kemarin saya lihat 7.450. Nanti saya beli, tapi nanti di bawah ya Fitri ya, kalau lagi main ITMG. Jadi inceran, jadi watchlist gitu. Tapi nanti soalnya kalau pandemi gini kita harus tahu sektornya. Sektornya kan dia batu bara. Batu bara itu konsumen utamanya China. China juga ekonominya masih limbung sama perang dagang sama pandemi. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, otomatis penjualan ITMG itu turun. Gitu. Dia kan jual batu bara, ya siapa yang mau beli gitu. Paling dia di diskon gitu. Terus misalkan ITMG, misalkan aja ya ITMG-nya kumnya itu tanggal 17 Juli misalkan.
Nah, kita itu akan memperoleh dividen kalau kita pegang sampai tanggal 17 Juli terus penutupan. 17 apa Juni? Juli misalkan, 17 Juli. Nah, sampai tanggal 17 Juli kita masih pegang penutupan. Misalkan harga ITMG 10.000 misalkan. Harga ITMG 10.000, terus dia ngebagiin dividen 1.000. Ya. Kan kita dapat yield 10%. Nah, kita akan memperoleh yield yang 1.000 itu satu lembar kalau kita pegang sampai 17 Juli sampai jam penutupan. Ya, nanti uang yang itu akan dibagikan nanti sesuai hasil RUPS. Misalkan tanggal bulan Agustus tanggal 5 misalkan. Nah, nanti ditransfernya itu Agustus tanggal 5. Cuman hati-hati. Apa? Ya, Hati-hati apa? hati-hati kalau misalkan Jatuh. kan tadi beli saham ITMG 10.000. Terus tiba-tiba dia ngebagiin dividen 1.000. Nah, kan dibagiin tanggal 17. Jangan kaget nanti di tanggal 18 besok harga ITMG jadi 9.000 turun. Bisa lebih rendah lagi jadi 7.000. Gimana caranya nanggulangin itu? Ya sabar. Jangan cepat-cepat dijual. Oke. Ya, ada lagi? Sharing aja ya, saya mah bukan pembicara tentang saham. Enggak, soalnya kemarin kan sempat nyoba-nyoba tuh di yang aplikasi Stockbit. Ya. Nah, kesel tuh, apa namanya, ini kok nggak bisa buy. Padahal itu masih jamnya trading kalau nggak salah deh. Kisaran jam 9 sampai jam 3. Tapi saya lupa itu jam 12 pas makan siang atau jam berapa gitu. Makanya auto reject mulu. Oh, iya itu lagi istirahat. Kan istirahatnya jam 11.30. Buka lagi nanti 13.30. Jadi bisa buy di jam perdagangan aja. Iya sih. Ntar coba lagi deh Senin. Ya. Oke kok. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ko Iwan, ada itu nggak ada pengalaman maksudnya? Kan saya pernah baca-baca gitu kan di komen-komen mereka. Kayaknya untuk saham A lebih baik kita nerima dividennya aja. Karena untuk berapa tahun kemudian itu sama aja kita kayak nanam duit misalnya 100 juta. Nah, 5 apa 10 tahun kemudian kita udah kayak dapat 100 jutanya itu loh gitu. Ya, itu kalau beli perusahaan saham misalkan beli sekarang, dijualnya nanti nggak apa-apa, tapi perusahaannya harus sehat, misalkan kayak Unilever yang manajemennya kuat. Kalau misalkan yang manajemennya yang pakai uang perusahaan seenaknya bahaya, nanti bisa bangkrut, Mercy jadi becak. Udah banyak kejadian sih, kalau uang mah jahat lah ya, kita harus hati-hati. Terus apa yang kita beli juga kita harus melek, tahu dalemannya. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Tapi Koko sendiri itu sebenarnya hanya bermain untuk pribadi saja, atau ada misalnya teman Koko atau saudara Koko mungkin yang, Wan, gue mau nitip dong, mainin dong, misalnya gue pengen saham nih, main saham, tapi gue tuh nggak ngerti gitu caranya gimana. Bisa nggak sih kayak misalnya kita nitip ke Koko gitu, atau misalnya kita punya teman yang memang juga dia main di saham, terus kita titip ke mereka. Nah, itu bisa nggak sih kayak gitu? Ya, awalnya dulu saya main sendiri gitu. Terus main sendiri, lama-lama teman-teman saya, murid-murid saya tahu. Akhirnya saya pegang beberapa. Yang pegang itu sekarang kalau nggak salah udah 7 orang. Gitu. Pegang, dimasukin ke sekuritas saya. Cuma nanti ke depan, saya pikir ke depan, saya catetin itu tiap hari. Jadi mereka trading berapa, jual berapa. Karena prinsip saya, uang orang itu 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Cuma nanti ke depan,
saya pengen nih nanti ke depan misalkan saudara saya atau rekanan saya itu akan saya kan udah pisahkan tadi 7 orang. Nah, tapi nanti kalau misalkan lebih banyak orang lagi kan saya makin pusing ya. Nah, misalkan saya ada orang yang mau nitip nih, ada yang mau nitip. Nah, nitip ke saya. Nanti saya akan suruh si B itu bikin rekening sekuritas tertentu. Ya, si B. Jadi orang-orang yang nitip misalkan yang ini nitip 1 juta, ini nitip 1 juta, ada 10 orang. Nanti si B itu suruh bikin rekening sekuritas sendiri, dia yang akan kelola. Saya hanya mainkan, jadi uangnya itu nggak ada sangkut pautnya ke saya gitu. Jadi nanti pertanggungjawabannya si B ini. Misalkan nitipnya 10 juta, tapi ada 10 orang, berarti kan masing-masing punya 10% ya. Jadi nanti kalau ada keuntungan 10% akan dibagikan ke 10 itu. Saya hanya minta biaya untuk pengelolaannya gitu. Ya, biaya pengelolaannya nanti keuntungannya berapa persen sesuai perjanjian. Karena itu kan sistemnya kalau kita punya perusahaan, kita bayar pegawai, kita bayar tim analis, itu berapa gitu. Misalkan uang yang tadi dikelola 10 juta nih, terus saya mainin, saya beliin saham-saham tertentu, tiba-tiba uangnya jadi berubah jadi 15 juta. Berarti kan ada keuntungan 5 juta, nanti ada perjanjian tertentu, saya akan terima berapa. Nah, nanti sisanya dibagiin ke investor. Karena pasti kan Maaf, ada ini layarnya bergerak karena dimainin Itel. Icel, ya ampun, kamu mau ikutan ini Zoom? Tuh, sini. Soalnya pasti ya, kok ya, maksudnya beberapa orang berpikir bahwa, aduh, kalau kita ngikutin dari sesi pertama sampai sesi kedua ini, mungkin rata-rata orang berpikir bahwa, aduh, susah juga ya kayaknya kalau kita main saham sendiri, kayak memang ada tantangan sendiri ya, kayak belajar yang baru lagi gitu. Terus kayak misalnya, ini juga kata Kak Esther, saya aja baru mulai trading, jadi nggak konsen kerjanya karena liatin grafik. Ya memang benar sih ya, mungkin saham itu lihatnya grafik, terus kan kita harus pantengin gitu kan. Kejelian itu yang paling utama. Makanya ada beberapa orang yang mungkin kayak istilahnya, ih pusing ya belajar saham, udahlah gue pengen nitip aja lah, lu urusin gitu. Tapi terkadang ada orang juga yang harus jelas juga kan, nitip-nitip kayak gitu tuh kita harus ada perjanjiannya tetap ya, hitam di atas putih Ya, sih. ada perjanjiannya tertulis di atas materai juga. Iya, betul. Soalnya kalau namanya uang jahat ya gitu. Tapi Kon ya, kalau misalnya sekiranya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dan belajar sama Koko, boleh ya mungkin langsung kontak person ke Koko, lebih mendalam lagi gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya ada anak-anak jodoh Kristen nih misalnya yang mungkin punya rezeki lebih, terus ceritanya, aduh aku pusing, aku investasi apa gitu ya, udahlah mumpung ada Ko Iwan nih bisa saham, boleh dong kok aku nitip, bisa. Boleh, cuman misalkan sistemnya gini, kalau misalkan ada anak JK yang mau nitip saham, jadi misalkan saya yang suruh kelola uangnya misalkan Kak Joyce atau Vera gitu ya, misalkan ini tolong kelola uangnya, nitipnya misalkan yang tadi seperti tadi 1 juta jadi 10 juta ya. Nah, jadi 10 juta. Nah, itu yang tahu keuangannya itu kalau enggak yang saya suruh kelola misalkan Vera atau Kak Joyce misalkan. Nah, dari 10 juta itu nanti kan misalkan berkembang jadi 15 juta. Nah, uang itu yang bisa tarik itu hanya 1 orang, kalau nggak Kak Joyce atau Vera. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama saya hanya berfungsi untuk menaikkan nilai asetnya aja gitu. Nah, nanti kalau udah narik uang, baru bayar fee-nya gitu. Ada adminnya gitu mungkin ya Pak ya? Ya, ada adminnya. Jadi uangnya gitu itu nggak ngalir di saya, enggak, tapi di orang yang pegang akunnya itu gitu. Nanti ada laporan, tinggal dicocokin aja. Saya kan buat laporan traktur semuanya pakai Excel. Dari saya berapa, terus cocokin sama data di komputernya berapa, data di
pengelolanya berapa gitu. Pasti transparan gitu. Karena Jadi di situ juga ada tiap hari itu ada kwitansinya. Kwitansinya jadi bisa macam gini kok. Macam Ya. jadi nanti Koko itu cuma ayo ini beli misalnya gitu. Sekarang dibeli sama adminnya gitu. Terus nanti suatu saat ini saatnya dijual gitu. Gitu aja ya, kayak kasih instruksi aja gitu. Ya, boleh. Atau kalau enggak nanti misalkan datanya kodenya, kalau misalkan saya hubungin adminnya kan dia fluktuasinya tinggi. Saya minta PIN-nya aja, jadi nanti saya yang mainin, masukin sama jualnya. Nanti tinggal dilihat si nilainya apakah naik atau turun gitu. Jelas ya? Oh, mau nanya nih. Ya. Jadi sebenarnya kan bisa dihitung ya. Kita ambillah rata-rata misalnya. Aku nggak tahu kalau yang misalnya dengan dana yang dikelola itu memang dari banyak orang gitu ya. Dari banyak orang. Terus itu nanti kira-kira akan masuk di emiten yang memang akan buat nyari dividennya aja atau yang nyari capital gain gitu. Oke. Gimana caranya? Ini. Pertama, saya menggunakan kalau misalkan dipercaya untuk mengelola, saya gunakan satu prinsip keamanan. Jangan sampai modal kita hilang. Satu. Terus yang kedua, biasanya sih dapat dividen sih bagus ya, cuma nunggunya lama gitu. Kita kan ingin uang kita berkembang. Nah, biasanya dibelikan di instrumen yang satu aman, tapi kedua perkembangannya cepat. Misalkan lah, contoh bisa dilihat di Google ya. Kemarin saya bilang ke teman saya beli saham NV. NV itu perusahaan teknologi. Emang laporan keuangannya lagi jelek, tapi dia turun dari harga 3.000 sampai ke Rp83. Saya main beberapa kali TikTok dari 3.000 sampai ke Rp83. Saya bilang ke teman saya, tambahin dananya lagi. Kamu beli terus kamu tahan sampai lama. Nah, dia masukin baru setengah dananya. Tiba-tiba si NP-nya langsung naik. Gerak kemarin terakhir ke 146. Nah, tutupan 130 berapa? 136-an lah kalau nggak salah, bisa dicek di di internet lah. Nah, itu kan lumayan ya, dari 86 misalkan sampai 146. Jadi dari Rp86 naik 60 poin kan. 60 poin itu udah hampir 80% lebih dalam waktu 1 minggu. Ya. Icel, kenapa kamu? Masuk katanya. Sini Icel, satu mau masuk sama papi. Nah, gitu ya. Tadi nama perusahaannya apa kok NV? Tuh, Icel tuh. Invite. Oh. Cemburu. Hai Icel. Oh iya, si Envy. NV Ya. Iya, benar itu Envy. Iya, NV. Betul, NP. Iya, 133 sekarang. Ya, nanti watchlist-nya yang lain lagi dilihat lagi yang murah. Ada. Coba info ya, kok. Ya, keren itu sempat ke Rp69. Waktu 69 saya udah antri. Sekarang keren udah main di 136. Pantesan pada ngomongin itu. Ya, cuman hati-hati, itu perusahaan kan berkembangnya dengan bakar uang gitu. Oh. Jadi kalau dilihat ya nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut. Tadi apa kok? Keren apa kok? Keren. KREN. Ya, Kresna Graha Sekuritas. Oh. Sekurindo lah ya. Kresna Graha Investama. Apa yang Ya. Sekurindo? Sekurindo. Pokoknya KREN gitu. Pakai Nanti W. masuknya berapa? Nanti saya udah ada patokannya. Harus masuk berapa lagi. Jadi setiap saham yang potensial itu udah saya hitung gitu. Michelle. Oh, keren. Lagi turun ya.
Ya, tadinya 69 kan, terus datanya naik ya sampai 200. Oh, tapi ini turun lagi 137. Nah, itu udah hukum alam lah. Wajar karena bandarnya take profit. Iya, Kak Esther semangat nih. Saya cuma lihat doang. Oh, ini jadi investor nanti. Amin, ya ampun, amin. Iya. Icel, kamu satuin frame aja sama papi. Mau masuk ini. Masuk nih. Tuh, gitu daripada. Halo Icel. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Enggak sih. Seru Oh. ya? Kabarin aja kok kalau ada yang bagus. Asik. Japri kok, Japri ya. Siapa tahu ya kan invest kecil-kecilan nanti jadi modal kawin juga. Ya. Ada yang mau terbang lagi tapi nanti ya. Oke, seru banget ya malam ini. Ternyata bisa juga sih nitip, cuman ya balik lagi ya, itu tetap ada perjanjiannya. Thank you banget buat teman-teman. Ini udah nggak akan ada yang bertanya lagi nih. Enggak. Ya. Oke. Thank you Ko Iwan Ya, buat sama-sama. sharing-sharingnya, diskusinya seru banget dari sesi pertama sampai sesi yang kedua. Thank you banget. Icel, thank you ya udah in frame sama papi. Pengen banget kayaknya masuk Zoom nih anak, ya ampun. Oke teman-teman, minta tolong dong videonya dibuka. Kita mau foto dulu. Sini sama Mami. Enggak. Sini. Ayo, Ini kayak Yanti yang original. Nggak yang kayak tadi ya. Oke, semua dibuka dulu videonya. Edah, Mami Icel mau in frame juga. Diajakin, padahal lagi tiduran. Oh, diajakin, oke. Nah, teman-teman, ini kenalin ya. Ini adalah keluarga bahagia dari Bandung. Amin. Ini yang biasa disebut Mami Icel, karena anaknya Icel panggilannya. Terus Papi Icel ya, ini keluarga Icel aja pokoknya. Thank you buat keluarga bahagia ini. Mas Eko minta tolong dong, foto bareng dulu. 1, 2, 3. Udah, sip. Sekali lagi. Bentar. Ini dulu. Bentar, Ko Iwan. Ya, Ko Iwan kemana? Ko Iwan. Mana sih speakernya? Nge-freeze dia. Bentar, Ko Iwan. Halo, Ko Iwan. Udah kena kan sekali tadi? Iya. Ya udah kita foto lagi ya. Mas Eko. 1, 2, 3. Sip. Oke. Wah, Mas Eko minta tolong dong yang Pak Jarot di iniin lagi. Teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi buat minggu depan kita ada pembicara. Kita lihat videonya dulu deh. Shalom, saya Jarot Wicanarko, pendiri dari Keluarga Indonesia Bahagia. Dengan ini saya mau menyampaikan satu tips saja mengenai relationship, relasi, hubungan. Di dalam membangun hubungan, maka fondasinya adalah gambar diri. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kalau gambar diri kita rusak, misalnya minder, maka kita tentu nggak berani membangun hubungan. Begitu pacaran nggak jadi, mau serius nggak jadi. Takut nanti kalau nggak bisa membahagiakan bagaimana. Padahal semua orang punya kelemahan, tapi dia fokus pada kelemahannya, sehingga dengan demikian gambar dirinya rusak dan tidak berani membangun relasi.
Seandainya membangun relasi, maka putus. Bahkan seandainya menikah, maka tidak bahagia. Karena gambar dirinya tidak seperti Tuhan memandang dia. Tuhan memandang dia, Tuhan memandang kita, firman Tuhan acuannya. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku, engkau mulia. Bahkan Tuhan rela mati bagi kita. Tentu karena kasihnya yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa, kasihnya luar biasa. Tetapi juga berarti kita berharga di mata Tuhan. Karena itu hal-hal seperti ini, bagaimana kita memandang diri kita, itu harusnya sama dengan Tuhan memandang kita. Kalau kita orang berdosa, tentu kita harus memandang diri kita berdosa. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar, bahwa dosa bisa diampuni. Kita mengundang dia masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita menjadi anaknya Tuhan. Nah, sejak itu gambar diri kita harusnya dipulihkan. Sehingga walaupun kita belum sempurna, kita menuju kesempurnaan. Walaupun kita tidak sempurna, kita punya kelebihan, kita punya sisi positif. Nah, hal-hal seperti ini yang akan menjadi fondasi di dalam membangun relasi. Banyak orang tidak bisa membangun relasi karena memang sebenarnya akarnya, gambar dirinya yang belum dipulihkan. Banyak orang tidak bisa memuji orang lain karena dia sendiri pengen dipuji. Bahkan ada orang tidak bisa menerima orang lain karena dia pun tidak bisa menerima dirinya sendiri. Bagaimana orang akan menerima dia kalau dia sendiri tidak menerima dirinya? Nah, menerima diri sendiri apa adanya, bahkan bersyukur dengan apa yang ada di dalam dirinya. Mengucap syukur dengan yang ada bukan bicara hanya soal berkah, soal keadaan, tapi sesuatu yang di dalam diri kita. Nah, maka perlu sekali orang yang namanya membangun gambar diri yang akan menjadi fondasi relasi. Nah, gambar diri yang benar adalah sebagaimana firman Tuhan mengatakan tentang kita, atau sebagaimana Tuhan berbicara tentang kita di dalam firman-Nya. Karena itu, mari kita memiliki gambar diri yang baik, karena memang kita diciptakan Tuhan baik. Memang gambar kita rusak karena dosa. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tapi Tuhan menebus dosa kita dan memulihkan gambar diri kita. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman mau ingetin buat minggu depan di hari Sabtu tanggal 18 Juli ada pembicara yaitu Pak Jarod dan istrinya. Ini berbicara tentang self-image and relationship. Nah, kalau ini ada investasinya 50.000 per orang, nanti bisa tanya ke Kak Joyce atau ke Kak Dwi. Ini bagus banget. Apalagi kalau misalnya yang minggu kemarin udah ikutan yang Mbak Satya. Nah, Mbak Satya itu kalau menurut aku secara psikologinya, kalau yang ini secara rohaninya. Boleh minta tolong di-share ke teman-teman sama ke teman-temannya sama ke saudara-saudaranya mungkin yang masih bingung tentang self image dan relationship-nya. Itu aja sih pesan aku untuk minta tolong di-share tentang seminar ini ya. Gitu aja. Itu liatin takut lu. Kok Iwan? Ya. Thank you banget buat sesi pertama sama sesi kedua kita hari ini. Boleh dong teman-teman dibuka, mungkin diapresiasi dengan tepuk tangan, dengan jempolnya, terus dibuka aja suaranya, nggak usah di-unmute. Dan saya thank you buat Ko Iwan semuanya. Thank you, Ko Iwan. Thank you, Pak Iwan. God bless. Thank you, Ko Iwan. Bless you. Ditunggu kabar baiknya. Oke, teman-teman. Sekian ya Zoom kita hari ini. Thank you banget buat waktunya, buat kesediaannya mendengar. Biarpun pusing, nggak ngerti apapun itu, tapi sama-sama kita belajar bahwa investasi itu nggak terbatas dan ada satu yang baru itu yaitu saham walaupun ngejelimet tapi kita tetap belajar ya. Thank you banget teman-teman buat semuanya. Selamat malam. God bless you. Selamat istirahat. Stay healthy, keep connecting ya. Bye bye semua. Bye bye. Bye-bye. Bye.
Nggak bisa diem. Sampai nusuk gitu. Stres. Mas Eko. Tak tunggu 30 menit lagi gini terus. Jahat, jahat. Kau Iwan bisa udah pergi. Ya. Nanti lewat ini aja deh di friendship. Yaudah ya, aku matiin ya. Kak Jus nggak ada ya? Ya sudah. Kak Juwis kayaknya ini deh. Thank you, Ya. Mas Eko. Ya Vera, dadah.